Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ana Masnahatul Atiyah. Di sini saya akan membahas seputar topik manajemen SDM dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini pengertian manajemen sumber daya manusia adalah cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Yang ketiga, memiliki persamaan dengan manajemen personalia, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan kompensasi, integritas, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga memiliki persamaan dengan manajemen tenaga kerja, yaitu pendayagunaan, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, pengembangan unsur tenaga kerja untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sesuai organisasi. Kemudian kita lanjut kepada peranan manajemen sumber daya manusia. Peranan manajemen sumber daya manusia yaitu mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup jumlah, kualitas, dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai atau karyawan, dan menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian, serta mengetahui undang-undang perburuan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Disimpulkan bahwa proses perencanaan sumber daya manusia merupakan cara untuk menetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar pengendalian pegawai. 2. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut, biasanya perlu dilakukan seleksi berupa ujian lisan atau tulisan, bahkan praktek. Namun, pada suatu organisasi, pengadaan pegawai dapat didatangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai. Pada umumnya, sebuah lembaga atau organisasi senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya demi kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari.
Pengembangan pegawai menjadi penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara lembaga. 4. Promosi dan mutasi Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility pegawai ke jabatan yang lebih tinggi dalam satu lembaga atau organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Dengan adanya promosi, berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan pegawai yang bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan begitu, pegawai akan terdorong bekerja giat, bersemangat, berdisiplin, dan berprestasi kerja sehingga sasaran organisasi atau lembaga secara optimal dapat dicapai. Kemudian mutasi. Mutasi adalah salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi pegawai. Dengan penilaian prestasi pegawai akan diketahui kecakapan pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Mutasi ini didasarkan atas indeks prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan pegawai karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam lembaga. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja seseorang pegawai dengan suatu organisasi atau lembaga. Berarti berakhirnya keterikatan kerja pegawai terhadap organisasi. Itu merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajibannya sebagai lembaga tempat kerja dan sebagai pegawai. Selanjutnya ada kompensasi. Adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan yang diberikan secara tetap. Selain itu, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain sebagainya. Pemberian kompensasi ini tidak lagi dipandang sebagai pemuas kebutuhan material, tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, penilaian pegawai. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pegawai yang dilatih dan dikembangkan itu memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan. Penilaian pegawai ini termasuk evaluasi atas prestasi mereka. Penilaian ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan pendidikan. Penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, potensi yang ada untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Ada 7 faktor yang dapat memotivasi kinerja sumber daya manusia, yaitu yang pertama prestasi. Dengan memiliki prestasi, maka seseorang tersebut akan mendapat pengakuan. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, tantangan. Dari tantangan tersebut dapat mengembangkan keterampilan atau potensi dalam sumber daya manusia tersebut untuk memotivasi dirinya atau bahkan ingin melebihi dari orang lain. Yang keempat, ada kepentingan. Bila mana sumber daya manusia tersebut memiliki kepentingan di sebuah lembaga, maka ia dapat menjadi motivasi
dalam diri manusia tersebut. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, promosi. Dan yang ketujuh, gaji dan tunjangan. Pembahasan kali ini tidak hanya menyangkut sumber daya manusia, akan tetapi juga sarana maupun prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa sarana berbeda dengan prasarana. Pengertian sarana adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah sebuah perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya. Sarana bersifat langsung, sedangkan prasarana bersifat tidak langsung dalam menunjang proses pembelajaran. Manajemen sarana prasarana memiliki pengertian, yaitu serangkaian kegiatan, pengadaan dan pendayagunaan berbagai komponen yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai proses bekerja sama dalam mendayagunakan beberapa sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Sehingga hal yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana sarana prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah atau madrasah mampu dimanfaatkan dan berkontribusi terhadap kegiatan pendidikan sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan manajemen sarana prasarana adalah untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan bermanfaat bagi jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan menghapus serta penataan. Dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik tersebut, akan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Selain itu, dengan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai, juga relevan dengan kepentingan proses pendidikan maupun pengajaran, hal itu dapat memenuhi kebutuhan proses KBM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.